Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Fia Sufianti from P6 Education 2019, Sultan Ageng Tirtayasa University. This video is aimed to complete my course assignment, School P6 Learning 2. So, enjoy this video and happy watching! Okay class, good morning everyone. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine. Okay, Miss Pop, all is well and keep the enthusiasm for study. Before we are starting to study, let's pray together. And let's pray together, let's begin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Finish. Okay, who is absent today? No one, Miss. Nothing? Okay, because everything is ready, so let's start learning today. Baik semuanya. Sebelum kita membahas materi pada hari ini, di sini Ibu mempunyai sebuah benda. Nah, benda tersebut identik sekali dengan perayaan ulang tahun. Ada yang tahu benda apa itu? Nah, iya, betul sekali, balon. Nah, balon ini berisi sebuah gas. Nah, gas hidrogen atau ada beberapa balon yang berisi dengan gas nitrogen. Nah, balon ini biasanya dapat meletus ketika kita tusuk atau tertusuk benda tajam. Tapi balon yang Ibu punya itu terbang ke luar rumah yang pada saat itu cuacanya sedang terik, panas matahari. Nah, tiba-tiba balon tersebut meledak tanpa tertusuk ataupun ditusuk. Nah, ada yang tahu kenapa balon bisa meledak ketika terpapar sinar matahari? Nah, jawabannya bisa kita temukan bersama pada materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang teori kinetik gas. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang hukum gas atau hukum yang menjelaskan tentang gas dan karakteristik gas ideal. Nah, selain itu juga kita akan membahas tentang tinjauan impuls tumbukan pada teori kinetik gas, yang mana pembahasan mengenai teori kinetik gas ini memiliki penerapan yang cakupannya cukup luas dalam kehidupan sehari-hari. Baik semuanya, yang pertama yang akan kita bahas adalah gas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gas? Nah, jadi gas ini memiliki dua sifat. Yang pertama mikroskopis dan juga makroskopis. Nah, secara mikroskopis, gas ini tersusun atas atom. Yang secara atomik, gas dalam suatu ruang wadah akan bergerak ke segala arah dengan kecepatan tertentu. Jadi, apabila kita memasukkan sebuah gas ke dalam ruangan, nah, gas tersebut akan menyebar ke seluruh ruang wadah. Yang kedua, gas ini akan menumbuk dinding wadah. Nah, yang ketiga adalah apabila gas tersebut bergerak, tentu gas tersebut memiliki kecepatan. Itu artinya gas ini juga memiliki energi kinetik. Nah, dari ketiganya ini, yang pertama menyebar ke seluruh ruang wadah, itu artinya berkaitan dengan volume. Yang kedua ada menumbuk dinding wadah, dan itu artinya berkaitan dengan tekanan. Dan yang ketiga energi kinetik. Nah, dalam energi kinetik ini terdapat suatu besaran yaitu suhu. Nah, dari ketiga besaran ini ada volume, tekanan, dan juga suhu. Ini merupakan besaran makroskopis. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa besaran makroskopis gas ini berkaitan dengan sifat mikroskopisnya. Nah, untuk mengetahui lebih banyak sifat-sifat dari gas,
Tonton video berikut ini. The kinetic molecular theory is the theory that all matter is made up of atoms and molecules that are always moving. These particles hold kinetic energy and move around in random directions. In higher temperatures, the particles have high energy, and in low temperatures, the particles have less energy. The more energy a particle has, the faster it will move. In solids such as ice, the particles hardly move at all and hold a regular pattern because the energy is low and the particles are tightly packed. In liquids such as water, the particles have more energy and the freedom to move around. Liquids have the ability to flow and fill the shape of any container they are put in. In gases like steam, the particles have the most energy. These particles are sparse and move around freely. Gases are usually invisible to the eye and they can be expanded and compressed in different pressures. All matter is composed of atoms and molecules that are always moving. The higher the temperature, the more energy. Oke, baik semuanya. Tadi telah disajikan video yang kurang lebih menjelaskan karakteristik dan juga sifat-sifat dari gas ideal. Nah, di sini ada yang ingin menyimpulkan apa saja sih karakteristik gas ideal berdasarkan video tadi. Oke, jadi mungkin di sini kita akan bahas bersama gitu ya. Karakteristik dari gas ideal yang pertama ini adalah banyaknya partikel. Nah, jadi di dalam suatu ruang wadah itu tidak akan mungkin hanya ada satu partikel gitu. Untuk itu yang pertama banyaknya partikel gas. Nah yang kedua ini dijelaskan juga bahwa tidak adanya interaksi antar partikel gas. Yang ketiga adalah ukuran dari partikel gasnya ini dapat diabaikan terhadap ukuran wadahnya karena ukuran partikel gasnya ini, molekul-molekul gasnya ini relatif kecil gitu sehingga dapat diabaikan terhadap ukuran dari wadahnya. Nah, selanjutnya berdasarkan video tadi itu kita bisa simpulkan juga sifat selanjutnya di mana bahwa partikel gas ini mengalami tumbukan secara lenting sempurna. Nah, sifat selanjutnya yaitu partikel ini bergerak secara acak ke segala arah. Dan yang terakhir itu bahwa partikel gas ini menyebar atau terdistribusi ke semua ruang wadah. Berdasarkan pembahasan keadaan gas ini terdapat 3 besaran yang saling berhubungan, yaitu ada volume, tekanan, dan juga suhu. Nah, ketiga besaran ini memiliki hubungan yang nanti akan dibahas pada hukum mengenai gas ideal. Nah, ada berapa hukum yang menjelaskan tentang gas ideal? Nah, ada yang masih ingat? Ada berapa? Betul sekali, ada 4. Yang pertama ada hukum Coriolis. Yang kedua ada hukum Gay-Lussac, yang ketiga ada hukum Boyle, dan yang keempat ada hukum Boyle-Gay-Lussac. Baik, selanjutnya akan dijelaskan tentang hukum gas. Seperti yang telah tadi disebutkan, terdapat 4 hukum yang menjelaskan tentang gas. Nah, selanjutnya bisa kita perhatikan di sini terdapat huruf-huruf yang berwarna-warni. Untuk huruf C berwarna biru, huruf G berwarna merah, huruf B berwarna kuning, dan huruf O berwarna hijau. Nah, huruf-huruf ini bisa kita gunakan dalam mempelajari hukum tentang gas. Nah, huruf ini dijadikan sebagai kunci untuk lebih mudah dalam memahami dan juga menghafal hukum-hukum yang menjelaskan tentang gas. Nah, huruf C ini untuk hukum Coriolis, huruf G ini hukum Gay-Lussac, huruf B ini hukum Boyle, dan huruf O ini kita gunakan untuk hukum Boyle-Gay-Lussac. Nah, di mana huruf C, G, B, O ini tanda plus yang sebelah kiri ini dia sebanding dengan tanda plus yang sebelah kanan, yaitu terdapat huruf P, V, T, dan N, yaitu sesuai dengan warnanya. Nah, untuk huruf P ini untuk tekanan, V-nya itu volume, T-nya suhu, dan N-nya adalah jumlah mol. Nah, selanjutnya untuk tanda plus yang berisi huruf P, V, T, dan N itu kita sama dengan kan konstan. Nah, tujuannya adalah agar kita dapat mudah dalam menemukan maksud dan arti dari gambar ini gitu yang menjelaskan tentang hukum gas. Nah, yang pertama, ketika
tekanannya atau P-nya itu konstan. Nah, tekanannya konstan itu merupakan proses yang dijelaskan oleh hukum Carles. Nah, hukum Carles ini menjelaskan ketika gas dalam suatu wadah tertutup, tekanannya konstan, maka volumenya akan sebanding dengan suhu. Nah, secara matematis dapat dituliskan seperti persamaan berikut ini, yaitu V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Baik, selanjutnya, contoh dari hukum Carles yaitu ketika balon terpapar sinar matahari itu akan mengembang bahkan meledak. Namun balon tersebut akan menciut kembali ketika sinar matahari tersebut menghilang. Nah, itu artinya sejalan dengan hukum Carles di mana volumenya ini sebanding dengan suhunya. Ketika suhunya dinaikkan, maka volumenya juga akan naik. Namun, ketika suhunya diturunkan, volumenya juga akan turun. Selanjutnya yaitu ketika tekanannya tetap. Nah, tekanannya tetap ini merupakan proses yang dijelaskan oleh hukum Gay-Lussac. Nah, pada hukum Gay-Lussac, ketika gas pada suatu bejana tertutup memiliki volume yang tetap, maka tekanan atau P-nya itu akan sebanding dengan suhunya. Nah, secara matematis dapat dituliskan seperti pada persamaan berikut ini, yaitu P1 per T1 akan sama dengan P2 per T2. Selanjutnya, contoh penerapan hukum Gay-Lussac dalam kehidupan sehari-hari yaitu adalah panci presto atau pressure cooker, di mana ketika temperatur panci dinaikkan, maka tekanan gas di dalamnya akan naik. Selanjutnya, ketika suhunya konstan. Nah, suatu gas yang memiliki suhu konstan ini dijelaskan dalam hukum Boyle, di mana ketika gas tersebut memiliki suhu yang tetap, maka tekanannya akan berbanding terbalik dengan volumenya. Nah, secara matematis dapat dituliskan seperti pada persamaan berikut ini, yaitu P dikali V sama dengan konstan. P1 dikali V1 akan sama dengan P2 dikali V2. Contoh penerapan hukum Boyle dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada saat kita membuka botol kaleng soda dan juga cat spray. Nah, ketika kita membuka tutupnya, gas mampu meningkatkan volumenya dan tekanannya berkurang. Nah, contohnya di sini terdapat suatu gas ideal sebanyak 4 liter dengan tekanan 1,5 atmosfer dan suhunya yaitu 27 derajat Celcius. Tentukan tekanan gas tersebut jika suhunya adalah 47 derajat Celcius dan volumenya 3,2 liter. Nah, berdasarkan soalnya tadi, bisa kita ketahui volume satunya ada 4 liter, volume 2-nya 3,2 liter. Nah, suhu satunya itu 27 derajat Celcius dirubah ke dalam Kelvin menjadi 300 Kelvin. Suhu 2-nya ada 47 derajat Celcius dirubah ke dalam Kelvin menjadi 320 Kelvin. Nah, untuk tekanan satunya itu kita dapat 1,5 atmosfer. Yang ditanya adalah tekanan 2-nya berapa. Nah, berdasarkan soal tadi bisa kita selesaikan menggunakan persamaan ini, hukum Boyle-Gay-Lussac, di mana P1 dikali V1 per T1 akan sama dengan P2 dikali V2 per T2. Nah, kita tahu P1-nya itu di sini 1,5 dikali V1-nya itu 4. Selanjutnya dibagi dengan suhunya 300. Nah, sama dengan yang ditanyakan P2-nya dikali V2, V2 itu 3,2 liter. Nah, dibagi suhunya yaitu 320. Nah, bisa kita peroleh untuk P2-nya ini adalah 1,5 dikali 4 dikali 320 dibagi 300 dikali 3,2 yaitu 2 atm atau 2 atmosfer. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan umum gas ideal. Nah, pada gas ideal ini akan berlaku ketika tekanan dikali dengan volume dibagi dengan suhu itu sama dengan konstan. Nah, atau bisa kita tulis yaitu dengan P dikali V per T yaitu sama dengan
N dikali R. Nah, atau T-nya ini kita bisa pindah ruaskan sehingga menjadi PV sama dengan nRT. Nah, ini merupakan persamaan yang kita sering dengar, yaitu persamaan umum gas ideal, di mana P-nya ini tekanan atau satuannya itu Pascal, V-nya itu volume, satuannya meter kubik, N itu jumlah mol, R ini merupakan konstanta umum gas, yaitu besarnya itu 8,314 Joule per mol Kelvin atau 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Nah, T-nya ini suhu, satuannya Kelvin. Nah, berdasarkan prinsip Avogadro, itu akan berlaku 1 mol gas ini yaitu setara dengan jumlah molekul yang sama, yaitu senilai N dan per Na atau bilangan Avogadro-nya. Yang besarnya itu 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul mol. Sehingga N-nya ini kita bisa rubah menjadi N per Na, yaitu PV sama dengan N per Na dikali R dikali T. Nah, di mana R per Na ini yaitu sama dengan konstanta Boltzmann, yang nilainya itu 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Nah, sehingga persamaan umum gas ideal lain yaitu bisa kita tulis seperti persamaan ini, yaitu PV sama dengan NKT. Baik, selanjutnya di sini terdapat contoh soal. Nah, soalnya itu volume 1 mol gas pada suhu dan tekanan standar atau STP adalah, berdasarkan soal tadi bisa kita ketahui suhunya itu 0 derajat Celcius atau kita rubah ke dalam Kelvin menjadi 273 Kelvin. Nah, jumlah molnya itu 1 mol. R-nya 8,314 Joule per mol Kelvin. Tekanannya 1 atmosfer atau kita rubah ke dalam Pascal menjadi 1,013 kali 10 pangkat 5 PA. Nah, cara menentukan volume gas pada keadaan STP yaitu menggunakan persamaan umum gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT. Nah, sehingga V-nya ini sama dengan nRT per P. Nah, karena semuanya sudah diketahui, selanjutnya kita langsung masukkan saja ke dalam persamaan ini, yaitu N-nya 1 mol, R-nya 8,314 Joule per mol Kelvin, T-nya 273 Kelvin, P-nya 1,013 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, sehingga V-nya ini yaitu 2270 Joule dibagi 1,013 dikali 10 pangkat 5 PA. Nah, hasilnya yaitu 22,4 liter. Selanjutnya, kita akan membahas tinjauan impuls tumbukan untuk teori kinetik gas. Nah, di sini kita ambil contoh, terdapat sejumlah molekul gas dengan massa tiap molekulnya M, berada dalam ruang tertutup berbentuk kubus dengan rusuk L. Nah, molekul-molekul di dalam kubus bergerak ke segala arah dengan kelajuan yang berbeda. Sekarang kita tinjau salah satu gerak molekul yang searah dengan sumbu Y. Perhatikan gambar berikut ini. Molekul yang semula berada di dinding sebelah kiri dengan luas A1 bergerak ke arah sumbu Y positif dengan kecepatannya Vy. Nah, setelah beberapa saat, molekul menumbuk dinding sebelah kanan yang mempunyai luas A2. Karena tumbukan molekul dengan dinding adalah tumbukan lenting sempurna, maka kecepatan molekul setelah tumbukan akan sama dengan kecepatan semula, tetapi berlawanan arah, yaitu menjadi min Vy. Setelah memantul, molekul akan menumbuk dinding A1 dan akan kembali ke A2. Nah, peristiwa tumbukan molekul dengan dinding ini terus terjadi secara terus-menerus. Untuk satu kali gerak bolak-balik, perubahan momentum atau delta P molekul-molekul merupakan momentum akhir dikurangi dengan momentum awal. Nah, jadi impuls yang diterima dinding saat bertumbukan dengan molekul adalah F dikali delta T sama dengan delta P, atau F dikali delta T sama dengan 2M dikali V. Oke, baik semuanya. Setelah kita membahas materi pada hari ini, kita dapat mengetahui tentang karakteristik dari gas ideal, persamaan umum dari gas ideal, hukum yang menjelaskan tentang gas ideal, dan juga tinjauan impuls teori kinetik gas.
Guys, do you enjoy these lessons today? Great, Alhamdulillah. So that is for the discussions today. Hopefully you can learn more about kinetic theory of gases. Do you understand? Okay, before we end this lesson, let's pray together. Praying start. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Finish. Thank you for the nice attention. Thank you for watching, and I hope this video can be useful for us. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.